Hai winners, kembali lagi di BVR Wanita Digital. Kali ini spesial banget karena kita lagi ada di Nicara Spa, which is one of the newest spa in Canggu. Dan kita bakal ngobrol langsung sama sosok yang ada di balik Nicara Spa. Siapakah dia? Kita tonton dulu video yang satu ini. Zahra Mariam Ashri merupakan pengusaha di bidang kecantikan, project manager dan juga direktur Yayasan Earth Devotion Borneo, dan co-founder komunitas Untuk Bumi, inisiatif yang bergerak di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Bersama timnya, Zahra menjembatani pelestarian lingkungan dan peluang ekonomi melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu, sekaligus menghubungkannya dengan pasar dan dunia usaha. Saat ini, ia menempuh studi doktoral di IPB dengan fokus pada pengembangan model bisnis berkelanjutan untuk pemanfaatan kehutanan, khususnya HHBK. Melalui pengalamannya di dunia konservasi dan industri kecantikan, Zahra melihat pentingnya membangun ekosistem yang menyatu dan keberlanjutan menjadi jembatan antara alam dan ekonomi. Lantas, seperti apa jalan ninja Zahra Mariam Ashri? Hai Mbak Zahra. Hai, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Baik. Congratulations. Iya, thank you so much. Cakep banget loh. Iya, ini bangunan baru sih. Iya, di Nicara Spa ya. Heeh. Anyway, kita lagi nunggu Budian sih. Kayaknya bentar lagi datang. Om Swastiastu. Oh, ini udah datang. Halo Tante. Aduh Zahra, congratulations ya. Makasih. Cantik banget. Tempatnya top. Dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Oh, dua-duanya. Ini keren banget loh ini. Boleh gak nih kita lihat-lihat? Of course. Nah, mungkin kita dipandu dengan operational manager kita juga ya. Oke. Oh iya boleh dong. Boleh. Ditemenin. Mbak Ari tuh itu ya kata Zara apa jago sound healing itu. Ya, betul. Mau dong. Yuk, kita coba Punya sih. experience di Aku belum pernah coba sound sih. healing ya kan. Boleh. Hai. Halo Mbak Ari, Om Swastiastu. Swastiastu. Iya, jadi congratulations ya. Kita tour untuk ngeliat-ngeliat kamar Oh, iya. dan apa aja yang ada di Nicara. Oke, gas. Udah nggak sabar nih pengen lihat ya kan. Pengen treatment sebenarnya. Oh ya, itu harus Oke, di-booking. thank you. Cakep banget. Oh, Iya, silakan nih masuk kita. Iya nih pintunya aja cantik banget sih. Ya, Wow. hall-nya cantik banget ya. Ini kayak Detail kita banget. kita dari nuansa yang cerah terus tiba-tiba kita langsung ke serenity, relaxing. Oh iya. Beda. Langsung kerasa Aku auranya langsung beda. lupa. Tutup pintu. Tapi keren banget. Iya. Ini nih detailsnya aja cantik banget loh. Dan ini kalau boleh tahu konsepnya apa sih, Nazara? Konsep dari Nicara itu sebenarnya ke tradisional sama meets modernity dan memang ngikutin tren sekarang ya. Tren sekarang kan natural. Dan Kayak tradisional. Ini kayak contemporary gitu ya. Tuh ya tuh. Pintunya aja ya ampun. custom made. Custom guys. Iya ampun. Ini cantik banget. Jadi pengen spa gak sih Banget. habis ini ya? harus sekali kita bookingkan di sini untuk treatment mencoba. Ini tempat cuci kakinya. Oke. Belum kita mulai masak. Aduh, udah langsung pengen buka sepatu aja. Abis ini langsung guys harus sih. Udah gak sabar ya kan. Kalau filosofinya tuh apa sih Kak Zara di sini? Filosofi dari Nicara, jadi Nicara itu dari ancient language-nya kita. Artinya adalah jewelry box, kotak perhiasan dari dewa. Jewelry box dari the goddess ya kan. Gila. Tapi jewelry-nya itu apa? Jewelry-nya itu adalah tamu, tim Nicara, staff, jadi kita. Terus apa yang kita treasure itu lebih ke well-being, happiness dari para customer gitu. Oke. Jadi sampai merinding ya. Iya, cakep banget loh konsepnya. Filosofinya seperti itu. Kita pengen customer kita pas kesini udah langsung relax dan mereka bisa menerima hari-hari dengan full abundance dan mindful. Gila sih, sedalam itu sih aku langsung merinding ya kan. Gimana This winners? Mau coba jadi perhiasan di sini?
treasure-nya para Nicara Spa. Iya, kita coba di sini. Dan kita semua aja nih udah jadi treasure-nya Nicara ya. Of course. Kita masuk Dari sini, awal masuk. Nicara itu udah langsung box ya. Kita udah masuk, kita udah jadi Oh, kita udah jadi perhiasannya guys. perhiasan gitu. Kita itu berharga. Tuh ada yang bisa lihat ya ampun, aku langsung berasa banget. Enak banget. Sumpah Iya. keren banget. Aromanya juga ini healing banget ya. Relax banget langsung begitu masuk sini. Langsung lupa semua kerjaan, semua target ya kan. Oh enggak, nih gue lebih ingat. Bukan nyari kerja. Keren. Kalau ruangannya ada berapa ruangan kalau di sini? Ruangan ada berapa, Mbak? Kita punya 9 ruangan ya. Hmm. Yang single itu ada 3, terus yang lain lagi itu couple. Couple. Dan semua selengkap ini ya Mbak Ria. Sampai ada untuk hair washnya juga. Terus sering dong yang ngalamin ya misalnya para winners kalau pas pada abis spa itu kan pengennya keluarnya Iya. tuh tetap langsung kelihatan cakep Cantik. ya kan. Sementara kayaknya susah banget untuk menolak mau dimasas nggak kepalanya? Pastinya. Itu core banget. Jangan sampai nggak dimasas ini kepala ya kan. Jadi kayaknya pengen banget gitu. Berarti nggak perlu ke salon, udah ada bisa langsung di sini Semuanya ya. Ih gila lengkap fully sih. Dan yang iconic tuh ini. Ya nggak sih? Iya, Kayak cantik ya. kissing Bisa banget. Cantik banget. Nanti pasti bisa langsung lihat ke sana. Tapi ini tuh berarti jacuzzi ya modelnya Iya, ya. jacuzzi. Wah, Jacuzzi, hot tub. Terus Pengen nyemplung bisa nggak bayangin sih? nyemplung full flower gitu kan. Iya. Habis read. maaf ya. Terus foto-foto masuk Instagram. Ya, Di sini pastinya. best spot sih. Iya kan. Gila, bunganya juga cantik banget. Dan ini loh, aduh. Kayaknya kalau di foto di sini udah rasanya kayak di mana gitu Gimana ya. ya? Kayak bukan di Bali kali ya. Jadinya semua ruangan ada jacuzzinya. Untuk yang couple Untuk kapal rumah. Wah, berarti harus bawa pasangan ke sini. Atau bestie. Bestie. Oh, iya dong, ya kan? Kita atau aja ya habis bestie. ini ya, habis tapping ya. Kalau diingat Ya. syuting-syuting berikutnya. Keren. Berarti ini berapa lama dulu bangunnya ya? 2 tahun. Oh 2 tahun. Agak lama ya, tapi Iya. ya. Enggak lah, kalau ngelihat sampai detail sampai kayak gini sih cakep banget. Iya. Boleh lah. Gitu, karena bener-bener semua pernak-perniknya juga Dari kayak spesial banget ya kan. Mm. Bener-bener custom banget dan suasana Balinya, culture-nya Bali juga ada Iya. hidup di sini. Jadi rasanya udah beda vibes-nya deh. cakep banget sih, Mm-mm. dapat banget. Nggak dari pengen Nicara. pulang ya kan. Pengennya dimasas. Dan itu ada sirodaranya juga ya Maria. Ada. Oh, si Ronaldo. Terus apa tuh Mari yang spesial di sini? Saya dengar kan katanya ada kayak sound healing gitu ya. Iya, betul. Ini Kita itu punya satu treatment, boleh kita bilang itu signature. Itu kombinasi antara massage, terus ada juga kristal healing, terus kombinasi kristal. antar singgung. Jadi ya udah, kamunya selesai massage, dia di kristal healing, abis gitu singgung. Enggak bangun-bangun sih komentar. Sampai terabisnya, excuse me. Jadi Oke. sampai udah lewat. Sorry, I don't know Kebagusan. anyone. Iya kayak I mean Heather. mungkin lebih brandingnya kita lebih ke Iya. wellness untuk spa terus spiritual ya. Oh. Mm-mm. Unik Dan sih, kayaknya unik. dengan maksudnya banyak banget orang yang hidup di urban city ya Betul. kan. Pasti begitu datang ke Bali jadi ngerasain sesuatu yang berbeda ya. Yes. Jadi kayaknya pas pulang Kayaknya. dari sini udah bener-bener Recharge. langsung ya Recharge banget ya. Mm-mm. Dan jadi gem yang lightnya langsung bersinar Iya. kemana-mana. Terus langsung kayak jadi jewelry kan. Betul. Iya. Apalagi yang kita treasure kan pasti happiness terus Iya. kita sanity kita ya. Iya. Pas di sini Iya. pasti kita udah lebih apa ya, sudah bisa fight our day, lebih Iya. happy, lebih Benar. mindful lah pas kita menjalani hari-hari. Yang maunya kayak seperti itu. Lebih bersyukur dengan apa yang kita Iya. sudah menjalani Iya. hari-hari. Self reward. Iya, Self benar. reward. Oh, Self reward banget ya kan. Karena kayak kita tahu ya kan, ya pasti kita tahu lah lagi banyak juga mungkin orang-orang di luar sana yang kurang beruntung ya, apalagi amit-amit gak adanya perang dan lain-lain ya kan. Mudah-mudahan cepat damai ya kan. Amin. Terus Amin. dengan berita-berita negatif itu kita juga bisa tetap terus positif dan pastinya di Nicara Spa itu udah nggak ada lagi yang negatif-negatif. Cus, buang, Hilang. jauh. Bye bye. Cleansing. Cleansing. Cleansing.
Nah, kalau ruangan selanjutnya ada apa lagi nih? Reflexologi dulu kan? Oh, reflexology. Paling Banyak dekat. ya, banyak winners. Bagian paling seru nih ya kan. Reflexology. Welcome to Diamond Room. Wow, it's diamond. Aduh. Di sini Ya. itu tempat kita refleksologi. Oke. Aduh, view-nya cakep banget. Betul. Ini biar kita tuh bisa relax, lalu kita menghadap pool, chilling. Luar biasa. Ini perpaduan tropical sama outdoornya itu cakep Iya, ya. cakep ya. Tropical vibes. Awalnya banget. kalau yang ini villa ya. Oh. Jadi bangunan baru tuh yang di depan, yang tadi kita room treatment, kalau di sini villa. Ini juga room treatment juga, cuma bekas villa aja. Oh Nah, gitu. Kalau itu untuk refleksi juga? Enggak, buat kita santai-santai sih. Mau santai-santai di sana? Pastinya. Kayak kita santai-santai di sana. Iya, bagus banget ya. Boleh. Kenapa milih warna ungu gitu? Karena ini pembeda ya. Pembeda antara yang lain kan Iya. warna emerald gitu ya. Kita mau kontras aja, ini udah biru. Oh. Kontras. Bagus banget sih. Oke. Oke, Mungkin kita lihat ke lounge. itu, kita nggak sabar mau lihat itu. Iya, ini biasanya kita ada dua ya pilihannya. Kalau after treatment, kita di lounge atau mau langsung ke depan juga. Jadi pengen renang. Udah loh. Iya, fresh Ini banget. jadi bisa kayak relax gitu ya di sini. Yes. Itu enak banget. Nanti section kita juga bakalan kita taruh singing roll di perut sama di dada. Jadi semua apa namanya semua tamu itu dia merasakan low vibrasi yang dihasilkan oleh singing. Sing Kalau bo. tahu boleh dicoba dipegang ya. Ini tuh. Rasakah? Iya, getarannya ya. Rasa getaran. Jadi getarannya itu dia berefek ke sel-sel tubuh. Sekarang gantian dong, nggak jangan cuma makan terus ya Iya. kan, jaga badan ya kan. Jadi kita harus kita sound healing bareng-bareng gitu. Cakep banget. Sound healing, lalu treatment, terus bata, itu. Wah, itu heaven sih. Oh my god. Kayaknya aku jadi tahu deh sekarang. Kalau Kenapa lagi tuh? bingung ya mau ngasih kado buat Besti. Tahu kan? Sound healing treatment. Nggak langsung treatment aja di Nicara Spa. Jadi bener-bener seharian full day treatment. Betul. Abis Head to tadi toe. spa, reflexologi, abis itu kesini. Perfect. Karena kan bingung ya kadang-kadang ya. Maksudnya mau ngasih kado apa lagi? Iya. Kasihlah sesuatu yang meninggalkan bekas ya kan. Dan itu langsung berasa, mentalitinya juga langsung fresh, langsung seger banget. Asik. Terus Nicara Spa itu juga punya vacation loh, 4 jam. Oh, Jadi gimana tuh? mulai dari massage, scrub, terus body masker, terus hair spa, habis gitu facial, berenang. Ayo, aku belum bayar 4 jam. Kita udah balik-balik. Berarti Sekalian pampering. kalau tahu aku nggak balas message sama 4 jam, tahulah aku lagi di mana. Di Nicara Spa. Oke, Kak.
Dan lokasinya juga bagus banget ya di Canggu, terus deket lagi sama pantai. Dari sini kelihatan Iya, pantainya. location-nya very prime banget loh. Tadi aja aku jalan ke depan gitu udah langsung bisa lihat pantai. Seru. Yes. Congrats sekali lagi. Thank you Semoga- banget. Congrats banget buat Sekarang kita udah relax, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kali ya ke dalam. Iya dong. Kita harus tahu lebih jauh sama Gen Z yang satu ini. Let's go. Oke. Kak Zara, thank you banget ya. Tadi kita udah keliling-keliling, cuma Cantik banget ya tempatnya ya. Kece banget loh. harus banget bangers kesini loh. Nah, jadi ternyata Miss D, ternyata selain mengelola Nikara Spa, Kak Zara tuh juga punya komunitas namanya Untuk Bumi. Jadi itu komunitas yang sudah berhasil mengintegrasikan pelestarian alam sama peluang ekonomi. Oh. Jadi ini salah satu bukti ya. Kalau orang bilang katanya Gen Z itu, aduh susah deh, males, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ini Gen Z yang satu ini luar biasa sih. Out of the box. No Bukan box. Iya, no box. Tidak ada yang mau Udah no box gitu kan. Udah bisa dengan dia sendiri luar biasa. Keren banget sih. By the way, congratulations ya. Ini keren banget. Thank you. Beneran. Shout out to our architect and interior ya, for amazing designs. Iya, memang very care for details ya. Terus vibes-nya gitu, aduh beda banget sih gitu ya. Terus Kita perpaduan warnanya juga enak, cakep. Begitu masuk sini tuh aura stres hilang semua. wangi-wanginya juga enak banget ya. Iya. Sangat healing gitu. Keren banget emang. Nah itu ketika yang Untuk Bumi, pengen tahu sih sebenarnya dari awal mula ngebentuk itu tuh perjalanannya seperti apa, terus culture-nya gimana, vision-missionnya seperti apa. Padahal kan sibuk juga nih ngurusin bisnis, tapi ternyata ada juga sesuatu yang dilakukan untuk komunitas itu kan. Alright. Mm-mm. Perjalanannya agak panjang, jadi mungkin aku cerita backstory-nya. Mm-mm. Tapi mungkin aku agak lupa ya. Iya, 5 years ago. Jadi, oke, seingat aku aja ceritanya ya. Jadi 2020 itu, waktu itu salah satu sahabat itu ngikut Miss Earth kan. Ya, terus dia advokasinya adalah pengen ke lingkungan, jadi pengen buat community gitu. Terus itu dia hubungin sahabat satu lagi, sahabatku hubungin aku gitu. Jadi kita kumpul lah, terus kita punya advokasi berbeda-beda, namanya lingkungan banyak ya. Jadi salah satunya temanku tuh ada yang fashion, satunya lagi lebih ke lifestyle. Kalau aku sendiri lebih sukanya ke konservasi, pengennya waktu itu belum kan. Yang konservasi. Udah deh, akhirnya kita trial 6 bulan pertama. Baru setelah itu, waktu dulu kan aku pernah jadi ketua himpunan di BINUS. Nah, aku bawalah apa sih ibaratnya organisasi-organisasi yang aku udah tahu lah gimana caranya lah ngebangun organisasi baru, community gitu. Aku terapin di situ, terus kita akhirnya buat campaign-campaign kan mau awareness ya, campaign online dulu, sehingga waktu itu anggotanya dari seluruh Indonesia untuk campaign-campaign online kan buat awareness sana sini. Terus barulah aku masuk ke project offline, aku buat offline. Waktu itu awalnya ada di Bali juga, terus satu lagi Borneo. Dan kebetulan aku lanjutnya kebanyakan di Borneo sih, ternyata Kalimantan. dia di East Borneo gitu. East Borneo. Habis itu kan founder-founder yang lain udah punya kesibukan yang berbeda-beda tuh. Ya. Akhirnya aku juga ngelanjutin kan karena juga banyak juga stakeholdernya. Terus akhirnya kita ngebuat jadi yayasan di sana dengan founder-founder lain juga. Tapi akhirnya kita akuisisikan ya komunitas itu di bawah yayasan di sana. Yayasan namanya Active Action Borneo untuk konservasi di sana. Gitu. Itu backstory. Kalau visi misinya mungkin gak usah diceritain kali ya, karena kepanjangan. Tapi backstory-nya seperti itu waktu itu kita membuatnya. Berarti kalau mau tahu lebih lanjut harus follow Zara deh. Oh iya, biar pas ya kan. Ininya
Di sampingnya. Belum follow apa sudah. Dan jangan lupa follow-nya Bigger Mintok juga jangan lupa. Oh iya. Nah tadi kan ngomongin tadi seru sih, ini kebenaran padahal kemarin itu pas episode yang sebelumnya itu kita Miss Earth. ya speaker itu dari Miss Earth Indonesia 2024. Jadi nanti mungkin bisa kita kenalin juga ya kan di komunitas wanita ninja pastinya. Nah tadi kan untuk ngebangun komunitas itu ya Zara, itu kan sebetulnya nggak gampang ya. Nah gimana sih perjalanannya Zara tuh untuk ngebangun itu ya kan? Terus Zara kan masih muda nih ya kan, tadi kan udah sampai nih ngebangunnya terus akhirnya semua di bawah yayasan gitu ya. Tapi kan dengan usia Zara yang masih muda ini gimana caranya ngelit di isu-isu lingkungan? Karena kan mungkin untuk pada saat itu tuh isu-isu lingkungan kan banyak kaitannya juga mungkin nggak cuma orang-orang yang seusia sama Zara ya gitu loh. Nah gimana caranya ngelit di situ tuh Zara? Kebetulan kalau campaign agak mudah karena memang aku membatasi umur kan. Jadi Gen Z ya. Gen Z dan ya. Tapi banyak peminatnya. Banyak. Waktu aku pertama kali online, apalagi zaman COVID ya. Iya. Itu ngapain bisa sampai 300? Wow. Iya, terus kita interview tuh FGD. Kita interview FGD yang orang-orang benar-benar pengen passionate banget di lingkungan. Kan ngebantu kita campaign kan. Iya sih. Akhirnya kita cuma terima tuh 60 sampai 70 gitu per batch-nya. Jadi kita batch itu dibatasin per 6 bulan gitu. Iya. Untuk. Jadi waktu itu kita ada masa campaign terus, ada online gitu. Kalau ngelitnya gampang kalau online karena emang udah filtered banget ya. Dan orang-orang yang benar-benar mau yang akan ikut. Mungkin sulitnya lebih ke pas kita terjun langsung kan enggak, kita berhadapannya Offline kayaknya malah lebih susah ya. susah itu. Kita ngebangun apa vibes-nya, chemistry-nya itu kan kayak nggak gampang kan. Stakeholder-nya siapa yang kita ajak kerja sama itu kan banyak dinamikanya. Nah mungkin challenge-nya lebih ke situ, belum lagi waktu, tenaga, terus ada lebih dorongan untuk bensin lah. Kan juga harus biar lebih lancar. Itu susahnya di situ ya. Tapi kalau untuk soal adaptasi gitu, soalnya itu kan ke hutan ya, maksudnya ke lapangan banget. Itu adaptasinya seperti apa sih untuk ukuran aku seperti kaum Gen Z juga ya? Kayaknya kalau disuruh ke hutan kayak aku bakal berasa tersisihkan sih sebenarnya ya di sini ya. Soalnya tengah-tengah Gen Z Chin. Jiwanya jiwa Gen Z bukan itu kan? Harus sih. Jiwanya Gen Z. Iya. Kalau ke hutan stakeholder kita udah pasti pemerintah. Kan hutan pemerintah bukan lahan pribadi gitu. Jadinya itu juga belajar kita berbirokrasi gitu dengan pemerintah. Tapi itu salah satu strategic partnership yang paling oke karena sampai sekarang masih kerjasama untuk pelestarian seperti itu. Ya itu belajar kayak menyelam terus kita belajar gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Zara, kan Zara sering banget ya saya lihat tuh udah ke hutan mana aja sih. Dan apa pengalaman yang paling menarik ini sebenarnya paling penasaran sih saya ya kan. Kalau ke hutan mana aja mostly memang kebanyakan di Kalimantan Timur ya. Karena banyak hutan di sana ya. Ya, di Papua aku juga baru ya on the surface aja, nggak nyampe karena aku bukan tim biodiv Papua gitu. Tapi kalau di Kalimantan aku banyak lah udah masuk gitu yang naik sana naik sini turun gitu. Pengalaman yang paling berkesan itu apa? Kalau pengalaman hidup dan mati deket jurang. Nah itu yang deket jurang pas lagi hujan gitu sih. Itu kayak udah mau nangis gitu. Waktu itu risetnya tentang apa tuh? Scoping biodiversitas aja sebenarnya. Fauna flora di sana itu bukan yang serius banget, tapi tetap susah aja. Aku nggak nyangka sih. Maksudnya wanita secantik Zara ya kan, terus dengan penampilannya begini mau masuk hutan gitu loh. Kita beda. Sekarang kusut ini ya. Iya sih. Kalau di Jakarta beda. Oh gitu. Tapi beda tergantung audiensnya kan. Iya. Make sense. Ini yang tepat yang bener harusnya begini ya kan. Indonesia make upnya disesuaikan sama orang-orang Indonesia. Misalnya audiensnya expat
ngikutin ekspat juga. Kalau audiensnya daerah, ikutin daerah juga. Audiens dalam hutan juga beda ya kan? Beda Makanya cocok banget ya niche marketnya mana dulu ya target audience. Tapi ada ketakutan gak sih Zara? Pernah takut gak gitu? Maksudnya kayak karena kan hutan itu kan, apalagi kalau Zara misalnya datang ke tempat baru ya, kita aja let's say nih ya, kalau kita traveling kemana, datang ke tempat baru tuh kan ya pasti ada excitednya ya kan, apalagi kalau passionnya udah ke situ gitu. Tapi kan di hutan itu kan you can see a lot of things gitu ya. Even sometimes mungkin yang nggak kelihatan juga ya, nggak ini sih ya, cuma ada takutnya nggak sih, sempet gitu nggak sih? Karena kan tinggal di hutan ya Zara ya. Nggak tinggal. Maksudnya Sampai ya. Takut nggak ada. Nggak ada. Cuma takut kecelakaan mungkin iya ya. Yang real Iya. Surprisingly sampai sekarang nggak pernah tahu kayak kita ketemu sesuatu yang berbahaya gitu ya. Enggak. Kayaknya mereka Kecuali yang cenderung tadi. menghindari. Cenderung menghindari yang binatang-binatang kayak gitu juga cenderung menghindari gitu. Oke. Surprisingly kayak gitu ya kan, kayak takut mungkin ada ular gede gitu. Udah mau masuk Boleh sih, boleh ya, pengalaman baru kayaknya seru sih. Tapi ya, kemudian bilang wanita secantik ini gitu, jadi penasaran bahwa kayaknya kalau yang masuk hutan kan mostly laki-laki ya. Perempuan, especially Gen Z, itu banyak gak sih sebenarnya kalau dari komunitasnya, dan seperti apa perempuan-perempuan yang masuk ke hutan itu? Oke. Kalau anak kehutanan perempuan pasti banyak. Ya. Tapi untuk di daerahku ya, especially itu yang aku untuk anak kehutanan daerahku yang perempuan dikit gitu. Tapi kebanyakan lelaki di sana. Nah, terus ya kalau misalnya untuk penanaman kan itu nggak terlalu jauh ya, apalagi kalau penanaman ya udah di depan-depan aja, itu banyak perempuan ikut semua, itu banyak, malah dominan aku tuh komunitinya cewek gitu. Tapi kalau udah beyond div gitu terus masuk ke dalam hutan itu baru laki-laki kebanyakan, karena kan kita harus berjam-jam dari pagi sampai sore gitu baru pulang gitu. Jadi Sempet ada ini nggak, maksudnya perbedaan gender gitu, kayak kamu perempuan, kamu nggak bakal bisa masuk ke dalam gitu. Ya kayak kemarin ya sempat cerita ya. Ada nggak kayak momen-momen kayak nggak ada, syukurnya ya? nggak ada, cuma adalah aku sendiri yang pas hari keberapa aku capek, aku turun gitu. Tapi enggak juga, asistenku kan ada namanya Bayu, shout out tuh. dia kuat sampai akhir itu. Jadi saya balik duluan, dia tetap ikut tim gitu. Jadi wanita ninja juga sama itu ninja banget ya. Ya kalau saya mungkin masih ada batasnya, dia lebih hebat lagi. Wah, hebat. Hebat sih. Dia hebat. Nah tadi kan kita ngomongin isu lingkungan gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri tuh sebenarnya isu lingkungan yang paling besar apa sih Zara? Aduh banyak ya. Ya pertama kita yang tadi waste kalau di hilir gitu, kalau di hulu itu udah pasti deforestasi. Gitu. Nah, ya banyak lagi ya turun-turunannya, tapi yang paling besar itu ya, paling major itu ya. Kalau yang paling mengetuk hati Mbak Zara nih, maksudnya kan sekarang udah terkecimpung nih di pelestarian alam gitu. Isu yang mana yang paling membuat Mbak Zara tuh kayak ini nggak bisa dibiarin sih, aku harus take action di sini? Aku ngerasa banyak banget yang memang orang-orang hebat di dalam biologi industri gitu ya, terutama di kehutanan, terus pertanian dan sebagainya gitu. Tapi aku ngelihatnya kan kita kan kaya banget sama sumber daya alam, jujur aja kaya, yang potensi sampai hasilnya tuh ada. Tapi jujur aja masih yang dominan itu beberapa komunitas tertentu, yang dimana kebanyakan kalau itu lebih dominan udah pasti pembukaan lahannya makin gede, akhirnya deforestasi kan gitu. Nah itu yang aku sayangkan adalah kita tidak diversifikasi untuk pemanfaatan, karena mereka nggak tahu jualnya, mereka taunya cuma yang paling dominan di pasar apa. Jadi kan kalau misalkan kita terlalu dominan satu, udah pasti itu yang dibuka terus kan. Tapi kalau kita beragam itu semuanya masih bisa diintegrasikan gitu. Nah itu sangat sayangnya mereka nggak ada yang kayak gitu, atau mereka nggak ada channel ke situ. Terus mungkin gap knowledge-nya tuh banyak. Ya, aku ngerasa mungkin di Jawa lebih banyak fasilitas, terus lebih gampang untuk bisa mempelajari. Tapi untuk yang di daerah, terutama yang banyak sekali sumber daya alam, itu mereka tidak semua
punya akses ke situ, makanya sangat disayangkannya kayak gitu. Pas saya ke sana kan saya melihat nih, oh ternyata jeruk ini tuh bisa loh buat essential oil. Tahu kan essential oil dari jeruk seberapa mahal gitu. Dan diekspor itu. Betul, tapi mereka nggak nyampe situ, nggak tahu, cuma pengolahannya ya, bisa jadi apa terus aja. di certified seperti apa, terus iya. harus jualan kemana, itu padahal ada kan. Tapi itu nggak ketemu itu supply dan demand-nya gitu. Ternyata malah produk kita yang di sini yang banyak bikin, let's say katakan essential oil or even ya sekarang lagi pada ngetren skincare lah ya. Kayaknya produknya malah pada ngimport dari luar, padahal kekayaan kita luar biasa ada di sini. Banyak sekali di sini. Itu saya banyak banget kan juga di sana juga pendampingan. Itu banyak banget potensi, tapi mereka nggak tahu cara buat sistemnya, nggak ngerti berbisnis yang cepat. Apalagi kalau kita di hilir terus kita produksi kan semuanya mau cepat kan. Sedangkan mereka tuh butuh persiapan lama sampai akhirnya mereka siap. Nah itu juga kita juga kekurangan tenaga pendamping untuk orang-orang seperti itu gitu. Ya sayang itu sayangnya itu aku udah ngeliat dari beberapa tempat, aduh sayang banget ini padahal bisa berapa ratus ribu, aku udah mikirin seperti itu, tapi sayangnya kayaknya seru gak sih? Iya, berarti kan sebenarnya peluang ekonominya banyak ya kan? Sensing beneran kayaknya. Kayak mamanya. Oh iya. Sama-sama sensing. Berarti kan peluang ekonominya banyak sebenarnya dari apa yang udah dicari. Itu ya kalau kita ngomongin untuk bisa sustain ya kan, kita ngomongin sustainability itu, apalagi kalau kita ngomongin dari lingkungan, sebenarnya ngomongin sustainability itu kan bukan cuma tentang environment ya, sosial, ekonomi ya nggak sih? Iya, people, planet, profit itu harus jalan. Karena kalau cuma beberapa, misalkan people, planet, terus profit kan buat makan mereka, jadi profit itu harus dipentingkan juga untuk di segitiga itu tetap terjadi gitu kan. Makanya yang saya mau sih balance ya tiga-tiganya. Kalau mereka udah profit terus people-nya happy, they will protect the environment as well. Itu sih yang paling penting sih Zara. Kayaknya kalau nanti mungkin one day kita sebenarnya pengen banget ya kan bikin ada acara Wanita Ninja in Action, kayaknya Zara boleh tuh sharing itu ya kan, karena itu bisa jadi ilmu yang sangat bermanfaat dan mungkin nanti akhirnya jadi muncul produk-produk yang akhirnya jadi bermanfaat, jadi juga nilai ekonominya juga ada di situ. Betul. Kebetulan aku udah banyak sih gather data dari kelompok kita, aku udah tahu. Cuma aku udah menulis juga kekurangannya apa. Jadi ya kalau misalnya aku ada waktu terus ada tenaga, aku pengen sih membantu terus menghubungkan ke orang-orang yang mau gitu untuk membeli. Saya sayang aja kan, gitu kan hal-hal yang kayak essential oil tadi kan dari kulit jeruk gitu. Ya kan berarti nggak harus yang membuka lahan yang kayak gimana, mungkin dari kebunnya sendiri atau apa ya kan. Ya banyak lah mereka tidak memanfaatkan hal-hal seperti itu. Udah ada berapa banyak Zara community yang Zara look after untuk saat ini? Kalau look afternya community aku satu, tapi aku karena kenal dengan beberapa government, jadi nanti ke business to government. Jadi government itu memang biasanya ada punya binaan-binaan kelompok tani sendiri. Jadi biasanya per government tuh ada 20 gitu. Iya, tapi ya banyak loh. Iya banyak banget. Tapi banyak yang tidak ready. Ya sedangkan kalau misalnya kita mau ekspor, mereka tuh harus bisa ngasilin per bulan berapa. Terus udah bisa deal-dealan. Mereka kan belum punya tuh ilmu seperti itu harus pendampingan. Kepikiran, oh iya berarti Wanita Ninja harus in action. Gapnya cukup jauh ya. Iya. Tapi ada nggak kayak best practice yang pernah Mbak Zara lakukan yang sampai sekarang tuh kayak ini kan sesuatu yang impactful ya untuk khususnya orang-orang di hilir ya. Jadi di hulu apa hilir? Hulu berarti. Hulu. Nah berarti ada nggak kayak sesuatu yang sangat impactful yang membuat Mbak Zara tuh kayak wah aku seneng banget nih di sini bisa impactful itu gitu. Best practice-nya tuh ada ceritanya? Ada. Jadi kan tadi udah sempat cerita ya belum ya? S2 ku kan tesisnya tentang green consumer behavior. Consumer behavior itu sebenarnya pengembangan dari
teori consumer behavior. Nah itu aku mencari nih apa yang motivasi orang-orang dari behavior mereka tuh kebentuk kayak gitu tuh karena motivasinya apa. Nah itu yang aku terapin juga untuk setiap program-programku. Jadi aku ngambil primary data sama secondary data, terus aku gather, oh ternyata mereka motivasinya ini, karena setiap orang di beberapa desa atau di beberapa kota itu behaviornya beda-beda motivasinya. Nah khususnya untuk yang di salah satu tempatku ya kan, itu aku ngambil data, terus aku udah tahu nih apa yang motivasi mereka gitu. Nah pas aku ngebuat program sesuai apa yang motivasi mereka itu jadi lebih bisa senang sama environment. Tadi mereka kan cuma lebih ke profit minded kan, yang penting bisa makan gitu apa. Tapi ternyata pas udah dikasih tahu potensi dan saya membuat program yang tepat sesuai yang mereka mau nih, itu mereka langsung behaviornya nge-touch gitu. Gitu. Ya sih, tapi di situ pentingnya kita juga bisa mendengar nggak sih, maksudnya mendengar ke dalam mereka apa, motivasinya apa, dan akhirnya kita bisa deliver itu nyampe gitu ya. Empati. Empati. Bener. Dan itu yang kalau kita melihat maksudnya Zara berhasil lakukan itu kan adalah itulah peran perempuan dalam environment sustainability gitu ya kan. Karena mungkin jadi bisa mendengarkan, akhirnya membuat something yang bermanfaat. Dan berarti kuncinya Zara, kalau tadi misalnya disampaikan Zara, berarti Zara harus tahu dulu mereka sebenarnya apa sih yang mereka mau gitu ya, untuk bisa nge-create itu jadi something yang continue dan mereka mau melakukan gitu kan. Iya benar. Kalau kita udah tahu itu kuncinya enak aja. Kita nggak memaksakan dari point of view kita, tapi kita membuatnya dari point of view mereka. Aduh, padahal seru banget ya bikin kayak gitu. Boleh nih sekali kita nanti ke hutan. Kita ngetek dong ya kan? Harus ya ajakan biar tahu ya kan. Tadi udah dinyalain terus tuh 10 menit padahal ngobrolnya masih seru ya kan. Gimana coba? Cepet juga. Harus dilanjut ya kan? Nanti kita lanjutnya di Wanita in Action. Wanita Ninja gitu. Iya betul. Nah kalau gitu pengen tahu dong, sebagai anak muda nih yang ini nih niche banget nih, jarang banget Regia jujur kayak ketemu teman yang bisa se-impactful itu di usia yang sangat punya muda, mindset yang berbeda. Pasti pernah nggak di judge gitu sama teman-teman kayak ngapain sih ke hutan, kan nggak ada apa-apa, emang ada uangnya gitu, pernah nggak? Nah kalau ngomong sih begini nih. Sering. Tapi itu gimana tackle-nya? Ketawa kan Zara gitu. Ya biarin aja, gue gak akan kasih tau kalau udah ketawa kan. Salah rekan ini. Iya kayak udahlah itu rahasia gue. Tapi as always Mbak Zara kan emang udah passionate ya di situ, jadi apapun perkataan orang tutup telinga. Tapi kayaknya paling menyenangkan itu gak sih? Misalnya menghasilkan sesuatu dari yang kita hobi, kita nikmati, itu something yang akhirnya gak berasa kerja. You never work in your life gitu kan jadinya. Kan jadinya jalan-jalan. Dan setiap perjalanan itu menemukan hal-hal baru, itu yang susah orang buat dapetin ya gak sih? Tapi pengen dong Zara kasih pesan untuk wanita ninja di rumah, winners di rumah yang lagi pada nonton ya kan, terutama yang muda-muda nih. Betul. Kan? Saya nggak enak kalau ngomongnya yang umur saya kan nih, muda-muda nih. Kira-kira pesannya apa sih buat mereka gitu? Jangan sampai menyesal karena tidak mencoba, karena kegagalan itu adalah bagian dari pelajaran. Wih, dalam banget. Bisa jadi quotes of the day. Iya kan, deep banget tuh. Jadi jangan sampai ya nyesel ya. Ayo loh. Ayo guys, mulai aja. Tapi habis nonton podcast ini langsung ya kan? hutan. Tapi kapan ada rencana ke hutan lagi? Harus, kalau yang di sini selesai, pengennya sebenarnya harusnya ke Papua. Harusnya. Tapi harus ke sana. Karena aku udah pernah ke Papua, jadi aku bilang harus ke sana. Tapi kayak Kalti, tapi aku nggak tahu, lihat aja kalau lihat jadwalnya gimana. Iya. Jadwal gimana? Saya hektik banget sih kalau lihat jadwalnya Mbak Zara ya. Iya. Lihat aja, tahu-tahu udah bekas ini itu gitu. Terus podcast sekarang ya kan.
Anyway, thank you so much loh udah ngeluangin waktu di kesini sama juga Mbak Zara. Thank you Zara, dan sangat bangga sama wanita ninja yang satu ini, ya kan? Jadi Gen Z itu nggak semuanya loh stereotip seperti apa yang ada banyak banget di sosial media. Itu adalah dunia maya. Nyatanya Betul. tetap harus berkarya.